Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini tuh temanya untuk prediksi bulan Februari 2024. Jadi kita bakalan lihat apa yang akan terjadi secara general. Lalu aku bakalan lihat ke percintaan, info-info soal cinta-cinta di Februari. Lalu kita lihat soal keuangan. Jadi ini sudah ada pile yang bisa kamu pilih. Kartu-kartunya sudah aku meditasikan sebelumnya, jadi kamu tinggal memilih dari pilihan pertama. Di sini ada The Heart, kartu pertama. Kartu kedua ada The Star. Kartu ketiga ada The House. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Pilihlah dengan intuisi. Jadi kalau gunain intuisi itu kebanyakan pesannya akan lebih resonan ke dalam hidup kamu. Jadi secara alam bawah sadar kamu memilih gitu. Salah satu caranya adalah dengan berdiskusi dan berdialog sama diri sendiri. Pejamkan mata kamu, sebutkan pertanyaan dalam hati, hempaskan yang gak perlu dipikirin, hempaskan orang-orang yang mengisi kepalamu gitu, mengisi pikiranmu. Lalu bertanya ke dalam diri sendiri, pilihan yang tepat untuk kamu yang mana? Saat kamu buka mata, bisa saja salah satu pilihan di sini ada yang menarik dirimu, gitu. Jadi ada yang lebih bersinar atau ada yang lebih vibes-nya kerasa lah di hatimu. Jadi salah satu caranya seperti itu. Cuman orang-orang cara untuk gunain intuisinya macam-macam ya. Bisa juga dengan menggunakan tadi gambar-gambar yang aku kasih tadi, 1, 2, 3, atau bisa dengan nomor 1, 2, atau 3. Untuk disclaimer lainnya aku tulis di bawah aja ya. Jadi aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untukmu. Jadi kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua yang pilih pilihan pertama. Jadi aku sudah meditasikan kartu-kartunya sebelumnya. Nanti kalau misalnya aku butuh, aku bisa confirm lagi. Cuman untuk kalian yang baru channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot, dan aku juga menerjemahkan oracle card dan Lenormand. Jadi nanti aku gunain intuisi. Kadang-kadang ada metafora-metafora yang mungkin harus kamu proses dulu nih gitu. Jadi jangan salah artikan metaforanya. Karena aku pernah baca ada yang salah artiin metaforanya. Kadang-kadang tidak secara harafiah ya. Metafora itu harus diproses dulu gitu. Jadi pesannya disimak baik-baik. Oke, kita langsung lihat aja. Ini adalah dari tarotnya. Jadi this is major energy, apa yang akan terjadi. Oke, di bulan Februari ada The Six of Cups, ada energi The Emperor, sama ada The Devil. So gini, yang aku lihat major energinya adalah banyak nostalgia di bulan Februari akan terjadi. Ini bisa dari someone atau seseorang yang memang kamu gak pernah berhubungan belakangan ini, atau udah lost kontak belakangan ini, tiba-tiba hadir kembali. Aku bakalan redupin sejenak. Oke, biar kelihatan. Bisa orang yang udah lost kontak sama kamu tiba-tiba kontak kembali gitu. Cuman kalau aku lihat beberapa dari kalian itu menghadapi sebuah godaan. Yang namanya godaan, it's not something that going to hurt you sometimes. Jadi awal-awal mungkin gak akan sakit, tapi godaan itu sesuatu yang sebenarnya menghambat gitu. Kadang-kadang saat orang mau melangkah ke depan atau maju, naik lah gitu kedudukannya, pasti ada aja godaannya. Contoh misalnya seseorang dengan pamor yang bagus, naik jabatan, tapi ada godaan tentang uang, godaan untuk korupsi, godaan untuk lain-lainnya gitu loh. Atau saat kita mau melangkah maju ke hubungan yang serius, ada godaan yang tiba-tiba datangnya dari orang-orang lah yang kayaknya lebih baik dia daripada yang aku punya sekarang ya gitu. Jadi
Jadi keadaannya sometimes seperti itu. Dan namanya godaan itu sesuatu yang nikmat. Godaan itu tidak pahit-pahit ya. Kadang-kadang sesuatu yang manis tapi sebenarnya meracuni gitu. Jadi be careful sama pilihan-pilihan hidup. Pilihlah keadaan atau situasi yang sehat untuk diri kamu. Jadi di sini kalau yang aku lihat juga Six of Cups itu menandakan kalau you get everything. Jadi kamu bisa dapetan apa aja saat kamu minta. Apapun yang kamu mau, kamu dikasih gitu. But gini, saat kita mendapatkan segala sesuatu dengan mudah, gampang banget kita dapetan sesuatu. Kadang-kadang manusia suka terlena. Telenanya dengan ya menyepelekan gitu. Hal-hal yang biasa kita dapetin dengan sangat mudah pasti itu akan sepele untuk kita, akan jadi hal yang kecil gitu. Jadi belajar untuk bersyukur sama hal-hal yang datang walaupun itu cuma receh-receh aja atau cuma hal-hal kecil dalam hidup gitu. Jadi contohnya gitu. Dan yang aku lihat di sini dari energi The Emperor, sebenarnya secara general you can control your own life. Jadi kamu bisa atur hidup kamu sendiri. Aku mau bahas ini. Kalau aku ngomongin soal kamu dapat setirnya sendiri di kehidupan kamu, ibaratnya kamu kayak nyetir mobil, kamu dapat setirnya sendiri, it's not really artinya kayak kamu capek-capek bawa mobil kamu gitu, suruh supir lebih enak, lebih nyaman, enggak gitu konsepnya. Jadi konsepnya adalah kamu memilih jalan kamu sendiri, memilih arah kemana kamu tuju gitu. Jadi itu adalah sesuatu privilege ya, itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Ada orang yang hidup ini selalu dikontrol sama orang lain dan dikontrol sama ekspektasi orang lain gitu. Misalnya ekspektasi orang tua harus gini, harus gini. Ada orang yang terkekang kan hal itu. Kamu sementara orang-orang yang mampu having freedom, punya kebebasan untuk ngarahin sendiri kamu mau kemana gitu, arah kamu mau kemana gitu. Kamu punya kekuatan itu di dalam diri. Jadi artinya seperti itu. Dan kalau aku lihat dari energi The Devil, balik lagi, ini namanya ujian. Ujiannya ini ada sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik secara finansial, secara karir, atau secara sosial, kedudukan sosial. Strata kamu akan lebih tinggi lagi. Tapi balik lagi, itu dibarengin sama ujian. Ujiannya ini sesuatu yang sangat menggodamu. Dari energi The Devil sendiri, you have passion, you have driven. Itu adalah yang namanya passion dan drive-nya manusia itu bagaikan api kehidupan, dimana kita tuh butuh itu untuk hidup gitu. Jadi kamu punya purpose, kamu punya tujuan, kamu dikasih tujuan gitu, dan fokus dan disiplin ke situ. Saat kamu disiplin, yang tadi aku bilang, kesempatan untuk dapetin apa yang kamu mau lebih mudah lagi di bulan Februari. Dan yang aku lihat di sini, ada orang-orang yang mungkin sekarang sudah memimpin kehidupannya sendiri, atau kamu punya bisnis sendiri, punya usaha sendiri, atau punya roles atau punya peran sebagai pemimpin. Di sini kamu akan lebih bijak lagi, lebih bijaksana lagi dalam memimpin. So, aku bakalan lihat dari sini ada Destroyer, ada The Queen, ada Abundance, sama ada Hope. Love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choosing loving thoughts. Jadi yang aku lihat, cinta yang selama ini kamu cari udah ada dalam hidup gitu. Jadi pilihlah untuk mencintai sesama, lakukan apapun dengan cinta, apapun ya. Misalnya kamu mau kerja pun kamu lakukan dengan cinta gitu. Love and acceptance, belajar juga untuk menerima realita kamu yang kemarin. Jadi sudah bukan waktunya untuk berlarut-larut dalam kesedihan yang kemarin, karena ke depan sana yang aku lihat di bulan Februari ini banyak banget blessingnya, terutama di cinta atau ngerasa disayangi, dan status kedudukan ini bisa lebih naik lagi. Cuman kalau aku lihat di sini financial is going to be sangat stabil. Jadi finansial kamu akan stabil. Stabilnya tuh karena kalau aku lihat ini akan ngerasa aman. Kamu mungkin punya kemampuan untuk nabung gitu, untuk memikirin masa depan, dan untuk keperluan-keperluan yang perintilan-perintilan yang sebenarnya nggak penting, kamu pun mampu untuk memenuhi itu. Karena di sini ada abundance, ada kemakmuran. Abundance itu adalah mindset. Jadi bukan hanya orang duitnya banyak aja. Orang yang ada duitnya banyak pun kadang-kadang suka ngerasa kurang gitu. Jadi suka ngerasa kayak hidupnya ada sesuatu yang kurang. Abundance itu sesuatu yang di mindset, di hati, di mental, yang ngerasa punya segalanya dan ngerasa ada
bersyukur dengan apa yang dia punya gitu. Itu konsepnya gitu dulu. Nerima kejadian apapun yang terjadi dalam realita, belajar untuk bersyukur dari hal-hal kecil yang tadi aku bilang, hal-hal receh. Nanti mindset abundance-nya atau mindset punya kemakmuran dalam kehidupan itu akan datang sendiri. Lalu di sini, kalau aku lihat dari energi The Destroyer itu ada sebuah relationship atau hubungan-hubungan yang mungkin dihempaskan dalam hidup atau dihancurkan lah gitu. Itu bukan pertanda kayak semesta dan Tuhan marah sama kamu, enggak gitu. Sometimes hubungan atau relationship yang dihancurkan ibaratkan kayak tower atau gedung yang dihancurkan itu untuk kita sadarin fondasinya nggak stabil. Kalau you stay di situ, kamu akan jatuh runtuh juga dengan gedung-gedung tersebut, atau jatuh tertimbun gitu. Kamu nggak bisa bangkit kalau kamu tertimbun. Jadi kamu diselamatkan dengan cara ini, diruntuhin dulu, biar kamu bisa melihat, oke, ini tidak safe nih untuk aku gitu, tidak aman untuk aku. Jadi kalau yang aku lihat dari energi The Destroyer sendiri, saat kita sudah menghadapi fase dan masa yang udah ngelihat nih, ini sesuatu yang tidak sehat untuk kita, udah bukan lagi hal yang baik untuk kita, harus mampu untuk let it go, lepasin, agar tidak merusak itu dengan lebih-lebih lagi gitu. Jadi sometimes something that destroy us itu bukan cuma kekecewaan dari orang lain atau orang lain jahatin kita, tapi kadang-kadang egonya kita sendiri, ambisinya kita sendiri. Jadi kamu harus hati-hati dan bisa memahami mana hal yang harus kamu ikhlasin, mana kamu berkaca lah gitu, mana hal yang memang oke, ini nggak bisa aku kontrol, aku harus lepasin kontrol ini. Itu harus belajar itu. Di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, energi Fire sign, Aries, lalu Sagittarius, lalu Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising, dan jangan terpaku sama zodiaknya aja, karena ini elemennya fire, earth, and water. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal percintaan dan financial is going to be okay ya gitu, it's going to be good. Yang agak sedikit kurang di sini, ini ngomongin soal faith atau hubungan kamu yang sama yang di atas. Jadi yang tadi aku bilang sebenarnya sarannya banyakin bersyukur. Itu kan salah satu cara kita untuk menunjukkan kepatuhan kita atau cinta kita sama yang di atas. Di sini ada The Ten of Pentacles. Ini adalah kemampuan finansial yang sangat-sangat membaik. The Ten of Pentacles, sama ada The Page of Pentacles, sama ada The Page of Swords. Yang aku lihat di sini, ini adalah bentuknya tuh finansialnya itu bukan hanya untuk diri sendiri ya. Jadi kalau keuangan di bulan Februari itu kenyamanan buat memberikan rasa secure itu, rasa aman secara finansial itu bukan cuma buat diri sendiri tapi juga orang-orang sekitar. Dan di sini untuk kalian, mungkin beberapa dari kalian yang punya keluarga yang sangat care banget gitu. Nah, ini bisa mendapatkan rezeki dari mereka juga. Nah, konsep rezeki dari keluarga itu bukan hanya konsep dikasih uang. Tapi ini juga bisa dikasih legacy. Legacy itu macam-macam, bisa ilmu, bisa tradisi gitu. Bisa kekuatan. Terus aku ngelihat di sini banyak banget dari kalian itu yang sebenarnya bakalan lebih menjaga diri banget dan mandiri banget gitu. Jadi kalau misalnya ada momen di mana kamu mau mengekspresikan pendapatmu dan mengekspresikan si kekuatan diri kamu sendiri, ambil kesempatan itu. Lalu di sini yang tadi aku bilang kenyamanan finansial kerasa banget. Ini untuk yang pilih nomor 1. Februari ini bukan hanya cinta yang dominan, tapi lebih ke finansial juga yang dominan. Karena kamu mampu untuk yang tadi aku bilang nabung, tapi bukan hanya nabung buat bulan besok, tapi buat kalkulasi ini untuk ke tahun ke depan kayak gimana gitu. Aku bakalan lihat ini adalah validasinya. The Three of Cups. Oke, kalau yang aku lihat di sini juga ada sebuah momen di mana kamu akan banyak merayakan atau happy
happy lah sama orang-orang sekitar. Jadi membagi kebahagiaan kamu bukan cuma kayak memberikan senyuman, tenaga gitu, cinta, tapi juga sesuatu gitu. Nah, ini sesuatu yang dirayakan juga. But energi The Three of Cups ini disuruh untuk banyak bersosialisasi, banyakin ngobrol. It's time for you buat ngambil knowledge atau menyerap knowledge, pengetahuan dari orang-orang sekitar. So, aku bakalan lihat dari Lenormand-nya. Message for the people who pick Jesus number 1. Ya, ini ada loyalty. Kalau aku lihat kesetiaan bisa datangnya dari teman-teman, atau you find love, atau kamu menemukan cinta dari dunia pertemanan kamu. Jadi yang tadi aku bilang, ini ada elemen nostalgia di mana someone from the past. Jadi ada seseorang di masa lalu yang mungkin kamu udah kenal cukup lama, berteman sama orang ini, jadi ada sesuatu yang tumbuh atau kamu akan ngerasain kesetiaannya dia gitu. Cuman yang aku lihat di sini, karena momen nostalgia itu kayak ibaratkan kalian menghadiri atau ke suatu tempat yang memberikan kenangan lah gitu. Jadi ini banyak kenangan yang diputar kembali. Nah, di sini ada the money. Validasi. Jadi you feeling abundance. Jadi yang tadi aku bilang mental dan perasaan itu ngerasa kaya gitu, ngerasa punya banyak. Dan ini kalau aku lihat the money-nya ini kan di safety box ya gitu. Jadi di berangkas. Kalau yang aku lihat di sini, kamu pun mampu untuk bisa membuat diri kamu ngerasa aman secara finansial gitu. Di sini indikasinya ada kenyamanan atau mendapatkan rezeki yang lebih daripada yang kemarin. Jadi contohnya misalnya kamu dapat dari kemarin tuh 10, contohnya ya 10, nanti bisa dapat 20, 30 atau 40. Nah, yang kamu dapat lebih ini bisa kamu masukin ke safety box di sini, atau ke tabungan kamu, atau bisa bikin kamu ngerasa secure lah. Kalau aku punya simpanan nih gitu. Cuman yang aku lihat ini adalah validasi. Jadi di bulan Februari yang dominan adalah nostalgia, yang dominan adalah friendship atau having fun, bersosialisasi sama teman-teman, lalu keuangan yang membaik, dan kemampuan untuk menunjukkan power kamu gitu. Tapi yang tadi aku bilang, segala macam ini datang dengan godaan. Jadi jangan sampai terlena. Saran dari aku gini, yang tadi aku bilang, banyakkan bersyukur dan jangan sampai kamu giving up si prinsip kamu untuk sesuatu hal yang bentuknya cuma materi aja gitu, hanya kesenangan sesaat aja. Aku bakalan lihat the outcome of the situation. The Four of Cups, jangan sampai mudah ke distract ya kalau aku lihat, karena pasti ada distraction yang tadi aku bilang. Distraction itu datangnya karena manusia itu sedang diproses naik level kehidupan, pasti ada ujian. Sama kayak kamu di sekolah, kamu mau lulus, kamu kan ada ujian dulu gitu. Nah, di sini ada distraction ya, ada ujian tersebut. Jangan sampai kamu terlena, atau jangan sampai kamu gak lulus di ujiannya tersebut. Jadi harus pahamin kekurangan diri apa yang bikin kamu bakalan luluh, apa yang bikin kamu tuh gampang tergoda tuh apa. Itu harus tahu. Tugas manusia adalah mengenali dirinya sendiri. Tapi kalau kamu nggak tahu itu apa, kalau aku nanya misalnya kekurangan kamu apa, kelemahan kamu apa, kamu nggak tahu itu apa, kamu harus cari itu dulu. Jadi saat itu datang, tantangan itu datang, kamu mampu untuk menghadapi. Di sini ada The Tower. The Tower itu ada sudden realization. Jadi ada sesuatu yang akan kamu ketahui secara tiba-tiba, dan itu mengejutkan sekali, kayak duar moment. But ini adalah momen kita bertransformasi gitu. Jadi kalau aku lihat tuh memang bukan buat grup ini aja ya, karena aku ngerasa di tahun ini, awal-awal tahun itu banyak banget transformation terjadi, duar gitu, dan ini sesuatu yang nggak bisa kita pungkiri gitu. Transformasinya tuh banyak banget yang terjadi. Di sini ada the Seven of Swords. Oke, belajar juga untuk tidak mudah tertipu sama hal-hal yang di luarnya indah aja gitu. Jadi ibaratkan gini, especially tentang hal-hal yang mungkin uang bentuknya, atau perasaan atau cinta-cintaan ya. Saat kita mau investasi,
hati kita, uang kita, tenaga kita, waktu kita, pikiran kita mau kita kasih nih ke someone atau ke sebuah project atau ke bisnis, kita harus make sure itu adalah sesuatu yang kita jago di situ gitu, atau kita bisa hati, intuisi, pikiran itu sejalur. Jadi kalau misalnya tidak sejalur atau tidak sejalan, kamu harus mengetahui ini yang bikin kamu ada yang ngerasa ngeganjel di mana nih gitu. Jadi jangan sampai mudah tertipu sama ilusi aja gitu. Jadi jangan hanya di luarnya aja kita lihat indah-indah tapi akhirnya kita terlena di situ. Kita harus benar-benar masuk ke dalamnya dulu, kita pahamin dulu gitu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye! Halo semuanya, untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi, ini adalah karena yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi kita langsung lihat aja ya. Ini bakalan jadi apa yang akan terjadi atau prediksi di bulan Februari tentang general keuangan dan percintaan. So, aku bakal langsung lihat dari sini. Oke, ada transformasi yang jor-joran. Aku mention kok di pilihan yang pertama karena yang aku rasa adalah transformasi bukan dirasain cuma segelintir orang aja. Transformasinya tuh kayak masif dan kolektif. Jadi banyak orang yang akan melakukan perubahan dari pikiran yang tidak jelas jadi jelas banget gitu. Yang baik akan kelihatan, yang buruk juga akan kelihatan. Itu udah pasti kayak gitu. Soalnya kalau yang aku lihat di sini the Tower momennya itu lebih seperti kayak ilusi-ilusi, semuanya dihilangin. Kalau kamu bisa bayangin ada kabut ilusi nih contohnya. Kabutnya semuanya diempasin, ditiup semuanya gitu. Jadi yang kita lihat tuh benar-benar jernih. Ibaratkan kayak dari kemarin kamu butuh kacamata untuk melihat. Sekarang matamu bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata gitu. Jadi melihat segala sesuatu dengan sangat-sangat jelas. Jadi nanti ada sebuah transformasi yang bisa mungkin dari kemarin mikirin uang atau mencari duniawi bakalan lebih kegeser ke pencarian spirituality. Jadi itu banyak macam-macam ya. Atau mungkin dari kemarin sudah ngisi full tentang pengetahuan spiritual, ini waktunya untuk lebih fokus ke duniawi. Ada banyak juga yang kayak gitu. Jadi ada transformasi yang dimana fokusnya kita akan berubah gitu. Cuman kalau aku lihat di sini beberapa dari kalian akan menjalani progress spiritual transformation atau transformasi secara spiritual, dan ada spiritual awakening udah pasti. Itu bukan aku tidak akan sugarcoat ya, aku nggak akan manis-manisin. Itu adalah perjalanan yang nggak akan manis-manis gitu. Kayak berlian di tempat, kayak ibaratkan kamu lagi dicuci bersih lah gitu. It's not journey buat orang-orang yang cuma pengen coba-coba aja. Jadi sebenarnya untuk kalian yang udah mulai ngelangkah nih untuk pencarian spiritual atau panggilan jiwamu, kamu tidak bisa mundur kembali. Saat kamu melangkah selangkah udah nggak bisa ke belakang lagi, maju terus, dan perjalanan majunya itu mesti dibersihin gitu. Dan kalau yang aku lihat dari energi The Four of Swords yang tadi aku bilang, kadang-kadang mungkin akan ngerasa kayak aduh kok gini ya gitu, aku mau mundur nggak jadi gitu, nggak bisa. Saat kamu sudah memilih langkah kamu ya udah gitu, nggak bisa, there's no going back, nggak bisa mundur kembali ke belakang. Tapi segala macam yang kamu alamin, semua hal yang terjadi di jiwamu juga gitu, yang akan mengguncang hidupmu juga, itu bakalan jadi sesuatu yang worth it. Karena yang tadi aku bilang, kamu akan ngeliat segala sesuatu dengan clear lagi. Ada shocking news di sini, ada sebuah kabar yang mungkin akan mengejutkan. Kalau kamu nanya kabar apa yang mengejutkan, well, individu di sini macam-macam, orangnya banyak, jadi ini beda-beda gitu. Ada yang soal percintaan, kamu mengetahui soal pasangan gitu, atau
ini soal pekerjaan, tapi yang aku lihat ini akan ada perubahan cara berpikir dari setelah kamu mendengar berita tersebut gitu. But yang akan istilahnya gini, di luar itu kayak war, di luar itu kayak peperangan. Kita harus menjalani kehidupan, kita nggak akan stay aja di dalam rumah, nggak akan kayak gitu. Kita tetap menjalani kehidupan, kita menghadapi asam manisnya gitu, menghadapi buruknya juga, tapi kita ngedapetin manis-manisnya juga gitu dalam kehidupan. Manis-manisnya adalah you get kemakmuran, keharmonisan di keluarga, dan kedamaian. Jadi when you come home, saat kamu datang atau balik ke rumahmu, atau kamu balik ke tempat asal kamu, atau bahkan kayak kamu punya sanctuary sendiri lah gitu, atau kamu buat tempat tinggal kamu menjadi nyaman lah gitu. Nah, ini ada kemampuan itu. Jadi semesta akan ngebantu kamu di mana kamu berada, kamu akan ngerasa like a home, kayak punya rumah gitu, kayak ngerasa ada di rumah gitu, feels like a home. But the Ten of Cups di sini ini ngomongin soal welcoming, sesuatu yang mungkin opposite dari yang biasa kamu lakukan. Jadi kamu kayak menerima lah gitu. Jadi saat kamu menerima, di situ rezekinya juga akan semakin bisa membuat hati kamu damai gitu. Jadi rezekinya adalah kedamaian hati di Februari. So aku bakalan lihat dari sini. By the way, you get 3. Kamu dapat 3 di sini. Yang lain cuma 2. Ada The Ring, ada Thanatos, sama ada Eros. Dan di sini ada Stencil, ada Charity. Ini aku yang tadi aku bilang aku tidak akan manis-maniskan keadaan ya. Jadi ada beberapa momen yang mungkin kamu akan ngerasa terikat gitu. Jadi mungkin bisa terikat sama tanggung jawab, terikat sama harapan-harapan gitu. Harapannya bisa dari orang lain malah gitu. Bisa dari harapan orang tua, harapan sekitaran kamu, ekspektasi-ekspektasi gitu. Ngerasa terjebak di situ. Atau bahkan langkah-langkah yang kemarin kamu ambil gitu. But yang tadi aku bilang, there's no going back. Nggak ada konsepnya di mana kamu kembali ke masa lalu untuk merubah itu semua gitu. Kita harus menghadapi itu bagian dari journey kamu, bagian dari perjalanan kamu gitu. You need to accept it and face it. Kamu harus menghadapi itu. Karena yang tadi aku bilang, ini bagian caranya semesta dan Tuhan untuk memproses kamu atau nge-shape kamu atau ngebentuk kamu menjadi seseorang yang lebih bisa dibilang lebih jago lagi gitu secara menjalani kehidupan atau spirituality gitu. Jadi ini diminta untuk stencil menghadapi itu. Lalu di sini ada gift of love yang tadi aku bilang, love, you get love from family, from friends, dari teman-teman, dari keluarga, dari orang-orang yang kamu kasihi. Jadi yang tadi aku bilang, ada momennya di mana aduh jor-joran banget nih gitu, atau ada hal yang bikin kamu ambiar atau duar-duar lah di kehidupan, hal-hal yang kamu ketahui secara tiba-tiba dan itu bikin kamu terguncang gitu. Ada hal seperti itu, tapi juga hal baiknya juga ada gitu, banyak, which is itu sesuatu yang akan memuaskan hatimu. And then under the ring itu ada komitmen. Jadi yang aku lihat terjebaknya itu karena komitmen sih sebenarnya tanggung jawab. Jadi kadang-kadang ada orang yang memikul tanggung jawab melebihi dari kapasitas diri. Jadi saran dari aku adalah menanggalkan yang memang itu bukan tanggung jawab kamu lepasin gitu. It's going to be hard karena orang-orang pasti mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, and then ngikutin ambisi, ngikutin ego dan segala macam. Tapi untuk bisa kita survive dan maju dengan mudah dalam kehidupan, kita harus tanggalkan dulu nggak sih yang berat-berat gitu. Sama kayak kamu mendaki gunung, hal yang tidak penting nggak usah dibawa nggak sih gitu. Contoh misalnya kamu bawaannya berat banget nih, tapi kalau kamu cuma bawa yang kamu butuhkan aja, kamu pasti bisa gitu, karena kamu memang diperuntukkan atau kamu memang ditakdirkan untuk mendaki gunung tersebut gitu. Di sini ada charity. Aku baca dulu, nggak kelihatan. Prayer and contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive. Jadi ini yang tadi aku lihat. Yang untuk nomor 2 ini kayak lebih banyak tentang spirituality. Jadi memang di Februari ini lebih banyak perjalanan spiritual atau spiritual awakening yang akan terjadi.
Jadi ini minta untuk lebih banyak praying, lebih banyak mendekati diri kamu sama yang di atas atau terkoneksi sama Tuhan, dan lebih banyak prayer. Apapun yang kamu minta akan ditunjukkan gitu, caranya gimana untuk ngedapetin itu. But it's not something yang like magic tring gitu. Misalnya aku minta uang, tring di meja gitu, gak gitu konsepnya. Kamu pasti akan dikasih vision atau dikasih tanda-tanda, nih caranya gini nih gitu. Jadi pahamin tanda-tandanya. So di sini ada the moon, ada the judgment, sama ada the seven of wands. Oke. Ini bakalan kayak gini. Kamu ada di puncak, tapi nanti ada yang berusaha, bisa keadaan, bisa orang-orang yang berusaha untuk membuat diri kamu ragu sama kemampuan diri. Jadi jangan ragu sama diri kamu sendiri. Lalu energi the moon itu menunjukkan sometimes kita terjebak sama ilusi. Jadi ini ada momen kejebak, tapi kejebakannya bisa jadi ilusi juga. Sometimes kejebak sama ilusi itu adalah hal yang terjadi hanya diisi kepala kamu aja gitu. Sebenarnya di realita nggak ada. Contoh misalnya ya, ada orang yang tinggal selangkah lagi dia bisa jadi pengusaha sukses. Contohnya kayak gitu. Tapi ada satu hal yang harus dilakukan, tapi dia nggak berani ngelakuin itu. Nggak beraninya itu adalah illusion, ketakutan, ketakutan gagal, ekspektasi dan segala macam. Karena sudah banyak itu, walaupun dia ngelakuin hal tersebut, itu akan sangat berat gitu, karena udah kesugesti sendiri gitu. Jadi jangan sampai kamu terjebak sama sugesti ilusi-ilusi. So di sini ada judgment, panggilan jiwa. Februari lebih banyak ngikutin jiwamu sebenarnya, pembersihan jiwa juga. Jadi just do everything that is sesuai sama bisa dibilang sesuai sama prinsip, sesuai sama moral yang kamu punya gitu. Karena ini momennya kamu lagi dinilai gitu. So aku bakalan lihat dari Lenormand ya. Ada sesuatu yang akan datang, which is ini ngomongin soal informasi. There's a letter di sini. Ada email yang masuk, atau ada berita yang masuk, ada pesan yang masuk ke handphone kamu, dan itu membuat kamu sedikit terkejut. Sometimes, cuman gini, yang lucu ini kadang-kadang pesannya itu sebenarnya pesan yang mungkin fun ya, cuman bikin terkejut aja gitu. Jadi ada sebuah pesan yang mengejutkan, dan itu akan sangat merubah perspektif gitu. Tapi ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Karena yang tadi aku bilang, ketakutan itu bagian dari ilusi, dan sometimes kalau udah takut duluan akan terjebak di situ. Ini ada luck loh, sebenarnya ada beruntung, terutama untuk kalian yang in public eye ya gitu. Ada yang disorot sama publik, yang disorot sama orang-orang atau dilihat sama orang-orang. Entah itu kamu politikus, kan sekarang lagi rame ya gitu. Entah itu kamu influencer, entah itu kamu sosok yang memang di internet star lah gitu, yang memang lagi diperhatikan sama orang-orang. Ini ada keberuntungannya di sini. Jadi tadi aku bilang, do everything sesuai sama moral kamu, karena sometimes caranya semesta untuk nilai juga dari orang-orang lain gitu, dari kacamata orang-orang lain. But ini diminta juga untuk lebih tidak banyak kecemasan agar ilusinya itu tidak jadi kenyataan gitu. There's a good luck for you. Jadi itu harus yang kamu tanemin dan percayai. And then aku bakalan lihat dari tarotnya. Untuk love life, kalau aku lihat sebenarnya gini. Kalau dari love life sendiri, mungkin dari beberapa kalian akan berhubungan sama orang yang punya perbedaan yang jelas banget gitu. Bisa dari status sosial, bisa dari keyakinan, atau dari suku dan segala macam. But perbedaan tersebut sebenarnya yang menjadi bikin kamu agak bingung. Jadi agak defensif soal percintaan di Februari. Nggak banyak ya soal percintaan di Februari gitu, karena cukup monoton di percintaannya, tidak ada surprises. But kalau aku lihat, karena ini the center, ada Ten of Cups, cukup berdamai lah sama percintaan kamu gitu. Terus kedamaian di sini ada the Temperance. Jadi saran aku lah banyakin gini, karena yang akan jadi major issue atau
tema dan topik dominan di Februari itu spiritual awakening dan hal-hal yang mungkin arahnya ke karir atau pencapaian hidup gitu atau ke mental. Jadi lebih banyak meditasi, banyakin yang tadi aku bilang praying dan minta sama yang di atas gitu, karena nanti kamu akan dapat petunjuk saat kamu di posisi tenang. Kalau nggak tenang kamu nggak akan dapat petunjuk apa-apa, karena walaupun ada nggak akan kelihatan gitu. Dan dari sini yang tadi aku bilang, recognition akan kamu ibaratkan dikasih panggung, dikasih sorotan sinar di sini, orang-orang akan melihatmu lebih jelas lagi. But specific love life nih, there's someone atau orang-orang di sekitar kamu yang sayang banget sama kamu gitu. Mungkin datangnya dari pertemanan atau orang-orang yang dekat lah di lingkungan sekitar gitu. Jadi bukan orang yang cukup jauh-jauh gitu, dan kamu dilihat sebagai seseorang yang indah lah gitu. Yang dia kasih tuh support dan kasih sayang. Jadi tidak ekspektasi buat jadi sesuatu. Makanya yang tadi aku bilang kalau percintaan tidak ada gebrakan atau tidak ada surprises. So aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Oke, sebenarnya ada tantangan juga dari The Ring itu kan komitmen ya gitu, tantangan kamu untuk disiplinnya kamu fokusin kemana. The Devil is obsession di sini. Untuk apapun dalam kehidupan, kalau too much itu tidak akan pernah baik. Ibaratkan gini, kalau kamu minum air itu bagus banget buat tubuh kita, tapi kalau kebanyakan itu juga akan jadi penyakit untuk si lambung kamu juga gitu. Kalau kamu minum air bergalon-galon kan juga pasti akan buruk untuk diri kamu gitu. Apapun yang positif yang kita lakukan, kalau kita lakuin dengan too much atau berlebihan, itu tidak akan baik. Jadi ada kok orang-orang udah buktiin itu, sesuatu yang berlebihan itu tidak akan pernah sehat jadinya gitu. Itu akan jadi obsesi gitu. Apapun yang kita lakuin ya gitu. Contoh misalnya kayak kamu pun kerja overwork nih, contohnya kamu suka kerja, kamu lakuin kerja terus, jatuhnya pun kamu akan ngedraining sendiri, energi kamu tuh juga akan habis gitu. Dan nanti ada di titik point dimana kamu akan jenuh juga sama apa yang kamu kerjain. Jadi kalau udah ngerasa too much nih untuk hubungan, percintaan, pekerjaan, ambisi tentang uang, obsession tentang uang, apapun itu ya gitu, atau spirituality juga, kalau terlalu too much itu juga akan jadi bumerang untuk diri sendiri. So, di sini ada the King of Pentacles, ada security, keamanan secara finansial at the end of February. Dan di sini ada the Lovers, choices, decision. Kamu harus memilih mau fokus kemana. Jadi nanti ada pilihan, harus milih yang mana, mau fokus ke percintaan, ke spirituality, atau ke kesuksesan kehidupan, karir dan finansial. It's up to you, di tangan kamu, tapi you need to choose, harus milih mau fokus kemana. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. And yang namanya personal reading menggunakan energi kamu sendiri, tidak tercampur-campur. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilihan ketiga. This is the house. Jadi aku bakalan lihat langsung ya, karena ini sudah aku meditasikan sebelumnya karena tarotnya. Jadi kita langsung lihat aja. Ini apa yang akan terjadi di Februari, atau prediksi di bulan Februari di general, love life, atau karir. So, okay, this is money. Untuk yang pilihan ketiga, ini dominannya soal keuangan yang akan sangat membaik, dan kemampuan dari keuangan tersebut pun akan ngebawa kamu ke tempat-tempat baru gitu. Kalau aku lihat bisa ke restoran baru, ke kota baru, ke negara baru gitu. Yang aku lihat di sini dari energi The Nine of Coins, emang ini waktunya kamu buat nikmatin hasil dari jerih payah kamu kemarin. Jadi udah jangan pusing-pusing tentang ini nanti gimana, gitu. Nikmatin aja dulu gitu. Karena percuma orang kerja punya banyak uang
tapi tidak bisa menikmati, jadinya akan sia-sia juga gitu. Sia-sianya memang uangnya banyak tapi tidak bisa menikmati hidup gitu. Ada sesuatu yang salah di situ berarti. Jadi belajar untuk nikmatin hidup. You earn it. Kamu berhak untuk mendapatkan kenikmatan tersebut soalnya gitu. Jadi tunjukkan rasa sayang dirimu ke diri sendiri dengan cara memanjakan diri gitu. Bukan berarti harus boros yang akhirnya membludak, yang akhirnya melebihi daripada penghasilan. Gak harus seperti itu, tapi at least kamu nunjukin tandanya, kamu kasih reward ke diri sendiri gitu. Dari energi The Page of Coins sendiri pun kamu pintar berkalkulasi soal keuangan, which is di sini ada relokasi tempat tinggal baru atau bahkan bisa renovasi rumah, karena kalau aku lihat dari The House di sini adalah security dan menunjukkan konsep aman gitu. Terus dari energi The Page of Wands yang tadi aku bilang, ada tempat baru yang kamu kunjungin, having fun gitu, seneng-seneng, cukup ringan untuk yang pilih ketiga, tidak terlalu heavy bulan Februari. Even though ada perubahan mungkin di sekitar kamu atau lingkungan kamu, tapi kamu surviving gitu, tidak terlalu terpengaruh juga perubahannya gitu. So, aku bakalan lihat dari sini. Ada security, ini adalah validasi. You have security, punya keamanan, rasa aman yang luar biasa. When you have secure secara, kayak kamu punya rasa secure secara finansial, mental, jiwa, tidak akan ada hal yang akan merobohkan dirimu gitu, tidak akan ada hal yang mencemaskan diri kamu. Jadi yang aku lihat di bulan Februari, terutama untuk kalian yang pernah mengalami fase yang cemasnya berlebih atau anxiety berlebih, kamu akan cukup tenang di bulan Februari, kayak finally gitu, tenang, damai, santai gitu. Terus di sini ada The Miriam, Sacrificial, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries. Yang perlu kamu ingat, cinta itu tidak ada batasan. Belajar juga untuk melihat cahaya di segala hal di dalam kehidupan. If we're not looking for it, kita nggak akan ketemu. Contoh misalnya aku nyuruh kamu untuk coba kamu kalau keluar sana ngelihat ada kupu-kupu atau enggak. Kalau kita nggak nyari kupu-kupu, nggak akan ketemu gitu. Tapi kalau misalnya udah di luar terus kita nggak nyari apa-apa, nggak akan kelihatan juga. Sama di kebaikan juga seperti itu, sama di cahaya pun seperti itu. Saat kita ngelihat situasi atau ngelihat orang atau berhubungan sama seseorang, saat kita tidak melihat sisi kebaikannya atau the light in that person atau in that situation, kita nggak akan ngelihat itu juga. Jadi blessing, anugerah, kebaikan, kita itu ada usaha untuk cari itu, lihat itu. Di sini juga choose to forgive in order to heal. Belajar untuk memaafkan buat menyembuhkan diri kamu. Ini ada spesifik skenario, spesifik pesan sebenarnya untuk kalian yang berantem mungkin sama teman, kecewa gitu sama temen, sama pasangan, atau sama seseorang, atau sama keluarga. Well, they're trying juga loh. Maksudnya pemahaman kalian itu beda gitu. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Belajar untuk memaafkan biar kamu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri juga gitu. Dan kamu lihat sisi baiknya dari orang itu agar lebih memudahkan kamu untuk bisa memaafkan. It's going to be hard memang, iya. Susah kalau untuk maafin, kalau ngomong gampang, iya. Tapi saat kamu belajar untuk bisa memahami cara untuk menyembuhkan diri, akarnya dari situ gitu. Mau gimana pun akarnya dari situ. Mau kamu moving on ke ujung dunia lain atau kamu punya penggantinya 1000 pengganti pun, kalau kita tidak mampu untuk menerima fakta yang pernah terjadi dalam hidup dan memaafkan, kita tidak akan pernah sembuh gitu. So, as a cave, ada the sirens. Aku bakalan kasih ini dulu ya, intermezzo. Saat kamu membicarakan soal metafora itu harus diproses dulu, jangan langsung ditelan bulat-bulat. Contoh misalnya aku nyuruh kamu, ada pesan nih, kamu tuh dikasih setirnya sama Tuhan untuk menjalani mobilmu sendiri. It's not literally suruh nyetir. Itu bukan berarti kamu harus capek-capek nyetir juga gitu. Bukan harus nyuruh supir buat nyupirin kamu lebih mudah. Enggak, itu konsepnya adalah kamu bisa controlling hidupmu sendiri
Karena ada yang komen kayak gitu salah mengartikan. Jadi proses dulu kalau aku ngomongin soal sesuatu. Makanya aku selalu kasih saran untuk pahamin dulu, prosesin dulu gitu, biar disesuaikan sama realita. Di sini ada the sirens. Karena yang kulihat di sini gini, ada sebuah pemahaman atau konsep lah gitu. Mungkin kayak keluarga kamu itu keluarga yang like a flower, semuanya warna putih itu contohnya, dan kamu tumbuh dengan warna merah gitu. It's not a flaw, itu bukan kekurangan, itu bukan sesuatu yang harus kayak bikin kamu malu juga gitu dari perbedaan yang kamu punya. It's something that unique. Mungkin caranya Tuhan untuk menunjukkan kalau you exist, keunikan ini exist, keajaiban ini exist gitu. Jadi kadang-kadang manusia itu perspektifnya hanya di kacamatanya aja, nggak ngelihat secara luas. Sementara ngelihat perbedaan itu sesuatu yang harus disama-samakan, dikotak-kotakan, nggak boleh nih beda gitu. Jadi tidak bisa embracing karunia Tuhan ya gitu. Karunia Tuhan, sedangkan perbedaan itu ditunjukkan untuk menunjukkan keajaiban. Bukan hanya putih di dunia ini, ada juga warna merah gitu. Jadi yang aku lihat, kamu punya bakat itu, atau bakat keunikan, atau hal diri kamu yang unik, mungkin beda dari keluarga kamu atau beda dari orang-orang sekitar. Jangan pernah menyembunyikan itu gitu. Jadi belajar untuk embracing, belajar untuk nerima itu semua. And then di sini ada the cave. Untuk kalian yang hiding selama ini atau menyembunyikan bakatmu atau kayak mendem aja gitu loh, keinginan kamu atau jiwa kamu pengen sesuatu, kamu mendem terus, ini waktu buat keluarin gitu. And then di sini Februari itu adalah bulan yang akan benar-benar kayak fokusnya ke memanjakan diri sendiri, mencintai diri sendiri, memperindah diri sendiri gitu. Kadang-kadang ini tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Jadi kalau aku lihat banyak banget dari kalian yang akan secara perlahan tuh mundur sejenak gitu, atau kayak masuk ke cangkangmu sendiri dan memanjakan diri gitu. Jadi kamu dapat healing energi bukan dari orang-orang atau bukan dari luar, tapi kamu dapat healing energi dari diri sendiri. Di sini ada the Five of Wands yang tadi aku bilang, kadang-kadang perbedaan akan nimbulin sebuah konflik gitu. Konfliknya bisa dalam diri, kayak kenapa sih aku beda, nggak sama yang nggak kayak yang lain gitu. Akhirnya memendam gitu, kayak denying kemampuan diri sendiri atau denying diri sendiri gitu, kayak mengabaikan, akhirnya kayak mengabaikan diri sendiri gitu. Nah di sini ada tantangan yang harus kamu hadapin seperti itu. Perbedaan atau konflik di dalam diri sendiri itu datangnya dari ekspektasi kita di luar sana kayak gimana, tidak sesuai sama diri kita gitu. Itu makanya konflik datangnya tuh nggak akan ada orang yang mampu untuk mendamaikan dirimu sendiri kalau dirimu tidak mampu untuk mendamaikan itu sendiri gitu. Jadi itu tugasmu. Dari energi the Eight of Wands yang tadi aku bilang, ini traveling, ada perbedaan tempat atau ada ke tempat-tempat baru gitu. Jadi banyak jalan-jalan. The Lovers. Ini percintaan, you have choices sebenarnya. Kamu punya pilihan untuk fokus ke percintaan atau tidak. Buat yang aku lihat di sini, kadang-kadang karena kita unik gitu, kayak kamu manusia-manusia yang unik, mungkin jalan percintaannya tidak akan sama yang lain gitu, dan it's okay, gak masalah gitu. Karena dari kemarin mencoba untuk fit into social expectation ya gitu, dari kemarin mencoba untuk memaksakan diri, nyamain diri kamu sama ekspektasi sosial, ekspektasi keluarga, atau ilusi yang kita lihat mungkin di sosial media. Orang cantik tuh gini, orang kaya tuh gini gitu, kayak sultan. But it's not who you are. Kalau tidak sesuai sama diri kamu seperti akan kayak ngebatasin diri kamu sama rezeki kamu gitu. Sebenarnya yang aku lihat itu tuh udah ada di tangan dirimu sendiri gitu, apa yang kamu pengen raih. Cuman karena denying terus-terusan tentang diri sendiri atau kemampuan diri sendiri, akhirnya si diri sendiri tidak membantu gitu. Alam bawah sadar kamu kayak, kok aku diabaikan, kok aku
aing sih gitu, kamu tidak menerima aku apa adanya berarti gitu. Jadi kayak konflik itu datang dan akhirnya membatasi kamu sama si percintaan, sama si love life yang memang diperuntukkan untuk kamu, atau pekerjaan yang diperuntukkan untuk kamu gitu. Belajar untuk accepting diri sendiri, baru nanti sisanya kita serahin sama yang di atas, hasilnya kayak gimana. And then di sini ada lagi the lovers. There's a lot of tanda-tanda dari semesta. Mungkin kamu akan banyak lihat bunga warna putih gitu. Di meja aku ada bunga warna putih, by the way, roses. Di sini ada lili warna putih, ini juga ada roses, ada mawar putih. Jadi akan banyak tanda bunga-bunga warna putih. Jadi itu bisa validasi juga untuk atau cara semesta untuk nunjukin kalau it still exists loh gitu. Hope atau harapan soal percintaan masih ada loh gitu. So aku bakalan lihat ke Lenormand-nya, ada The Coffins, sama ada di Eye. Ini gini, ada mungkin hal-hal yang perlu kamu pahamin soal terlalu banyak sharing lah gitu, hal-hal yang nggak penting atau hal-hal yang penting dalam kehidupan. Coba belajar untuk keeping dulu gitu, simpan dulu. Like contoh misalnya kamu baru beli rumah, diam aja dulu, nggak usah langsung kayak sebarin ke semesta gitu, atau sebarin ke semesta nggak masalah, sebarin ke dunia lah gitu, ke sosial media atau bahkan ke orang-orang sekitar gitu. Diem aja dulu, nikmatin, karena yang tadi aku bilang, bulan ini adalah waktunya kamu untuk nikmatin hasil jerih payah, bukan untuk membagi itu. Walaupun kita harus membagi, tapi kamu harus tahu porsiannya. Let's say kayak kamu punya rezeki, kamu bagi ke orang lain itu nggak masalah. But untuk hal-hal yang kayak misalnya kamu beli mobil, beli tas, atau hal-hal yang bentuknya kayak memanjakan diri kamu secara materi, atau contoh misalnya kamu pun kayak bangun bisnis, atau kamu naik jabatan, kamu simpan aja dulu sendiri gitu. Because in this world ada orang yang mungkin secara tidak sadar punya rasa envy gitu, dan itu sesuatu yang sebenarnya wajar ya, tapi untuk lebih bisa bikin dirimu secure, lebih baik kamu keep it to yourself gitu. Nikmatin dulu sendiri. Saat memang sudah berjalan dengan normal gitu, tidak ada energi-energi yang mengganggu atau energi-energi yang udah benar-benar secure, kamu bisa telling the world gitu. Dan di sini ada someone, kalau di percintaan ya, yang keep an eye on you, jadi memperhatikan kamu. Tapi kalau aku lihat ini emang dia stuck di memperhatikan, tidak ada gesture apa-apa yang dia lakukan. Terus kalau aku lihat di sini juga kamu lagi interesting banget bagi orang-orang, jadi lagi diperhatikan banget. Yang tadi aku bilang, saat memang waktunya kamu lagi diperhatikan banget. Belajar untuk punya privasi gitu. It's your blessing. Privasi itu blessing kamu. Terus di sini ada the coffin. Untuk hal-hal yang memang harusnya disimpan, ditutup. Kan ada orang zaman sekarang yang buka aib sendiri gitu. Jadi jangan sampai kamu punya keinginan untuk gitu. Jadi kalau Tuhan sudah menutup itu, ya udah biarin tutup. Jadi tidak perlu oversharing, tidak perlu sharing secrets dalam kehidupan, karena yang tadi aku bilang, Februari ini waktunya kamu untuk nikmatin dulu. So aku bakalan lihat dari tarotnya lagi si Februari kamu. Ya, ini Knight of Pentacles itu tandanya finansial akan sangat membaik ya. Cuman di sini gini, Knight of Pentacles itu kalkulasi kamu soal kedepannya. Jadi kamu have
kamu kayak dikasih banyak rezeki nih gitu. Ini kamu kalkulasikan untuk kedepannya gimana. Jadi jangan langsung habis-bis sekarang juga gitu. But the Knight of Pentacle di sini, kalau aku lihat kestabilan ini memang you deserve it karena kamu sudah bekerja dari kemarin gitu, atau sudah usaha dari kemarin. Ini adalah waktunya semesta nunjukin ini low rewardmu. And then di sini yang tadi aku bilang, kita kalau bagi-bagi rezeki itu harus ya, karena kadang-kadang manusia itu perpanjang tangan Tuhan lah untuk membagi rezekinya. Jadi when you have a lot, kamu harus make sure apa yang bisa kamu bagi gitu, karena tujuan purpose-nya hidup manusia ya cuma menemukan kebiasaan, bakat, lalu membagi itu gitu. Jadi at least kamu luangin waktu, tenaga, energi, kasih sayang, cinta, atau rezeki dalam bentuk uang gitu untuk orang-orang sekitar dulu. Lalu di sini kamu harus bisa memilih, kamu tangannya mau di bawah apa tangannya di atas. Kalau kamu tangan di bawah, kamu akan selalu dikasih, iya dikasih, tapi bisa dari perantara orang lain. Tapi kalau kamu tangannya di atas, ini langsung ke kamu gitu. Gimana cara kamu membaginya? And then dari energi yang aku lihat di sini, ini spesifik ya untuk kalian yang punya hutang-hutang, ini akan terbayarkan, atau ada yang hutang ke kamu, ini akan terbayarkan di bulan Februari. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Kestabilan finansial akan sangat terasa terutama di penghujung bulan Februari. Jadi tidak perlu khawatir ya gitu. Karena kalau aku lihat finansialnya itu emang diperuntukkan untuk kamu dan diperuntukkan kamu untuk membagi juga gitu. And then di sini planning, kalau aku lihat ada yang planning buat pindah, planning buat jalan-jalan, vacation, liburan. Cuman dari yang aku lihat di sini ada sebuah transformasi atau sebuah transisi yang mungkin kamu tadinya tujuannya ke arah kanan, nanti tiba-tiba ke kiri gitu. Ini bisa jadi bentuk perubahan di pemikiran kamu tentang diri kamu sendiri, spirituality, keuangan, atau bahkan di karir gitu. Jadi ada sesuatu yang sangat berbeda. Nah ini jatuhnya dia akan ngebentuk konflik dalam diri sendiri karena bingung harus milih yang mana. Ini konflik dalam diri tetap ada di sini. Aku tidak akan memanis-maniskan keadaan karena ini akan tetap muncul ya. Kalau aku lihat di akhir bulan juga tetap ada di sini konflik dalam dirinya. Itu datangnya biasanya tadi, kita tuh punya ilusi datangnya bisa dari ekspektasi, ego, desire, ambisi yang mungkin bagi kita yang ideal tuh gini gitu, gini dan gitu. Dan itu idealnya itu bukan karena memang kebutuhan jiwa, tapi karena memang yang kamu lihat di orang lain, di sosial media, di ekspektasi sosial dan segala macam. Nah yang bagi kamu ideal tapi ternyata untuk jiwa kamu tidak gitu. Nah itu jadi konflik, ditentang terus sama jiwamu. Contoh misalnya ibaratkan kayak yang ideal itu kayak cabai lah gitu. Contoh bagi kamu orang-orang bisa makan cabai dengan mudah, oke, bagi kamu juga bisa. Itu sesuatu yang kamu pikir kamu butuhin, kamu makan lah, itu ditentang lah sama badan kamu sendiri, nggak bisa keluarin lagi. Kayak konflik itu contoh ya. Itu bukan secara harfiah tapi contohnya kayak gitu. Jadi battle-nya sendiri atau perangnya sendiri sebenarnya perang sama diri kamu sendiri. Jadi kamu dan kamu perangnya itu karena yang tadi aku bilang, sangat mencoba untuk memenuhi ego, memenuhi ambisi gitu, atau ilusi dunia, tapi bertentangan sama panggilan jiwa gitu, akan selalu ditentang. Jiwa kamu tuh jiwa yang kuat. Jadi kenapa ini ada? Karena kamu juga orang yang kuat, jiwamu kuat gitu. Kalau tidak kuat itu akan tergoda dengan sangat mudah. Ini nggak akan ada gitu, akan selalu nikmatin hal-hal yang mungkin materi, duniawi dan segala macam. Tapi karena ininya ada, jiwanya kuat, moralnya kuat, ini akan selalu tumbuh gitu. Kalau tidak mampu untuk memenuhi apa sih panggilan jiwamu. Jadi yang tadi aku bilang, saran aku adalah berdamai sama diri sendiri gitu. Pasti ada jalan tengahnya.
gitu. So this is the reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut, book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Yang namanya personal reading itu gunain energi kamu sendiri. Jadi sometimes kalau di reading itu ada yang bertanya spesifik sama permasalahan hidup. Ada yang kayak misalnya aku mau tahu nih di 3 bulan ke depan gimana. Kamu tinggal kasih itu aja gitu, kasih temanya aja. So kalau kamu suka video ini boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.